Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di MTS Anaja dalam mata pelajaran prakarya kelas 9 dengan Apri Setiadi Wijaya dengan nomor telepon yang tertera di dalamnya. Oh iya, kalian nanti bisa diskusi ya, atau misalnya ada pertanyaan kalian boleh WA saya secara pribadi. Oke, pelajaran pertama yaitu kerajinan bahan keras. Kita mengulas lagi minggu lalu ya, ini lebih spesifik lagi. Minggu lalu itu hanya perkenalan saja tentang kerajinan bahan keras. Nah, kerajinan bahan keras merupakan sebuah kerajinan tangan yang tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras sebagai material utamanya. Misalnya kerajinan dari kayu, kerajinan dari bambu, kerajinan dari batu, logam, dan lain-lain. Kerajinan bahan keras mempunyai banyak jenis dan memiliki fungsi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya akan bermanfaat. Bahkan yang tidak bernilai bisa menjadi bernilai tinggi. 1. Bahan keras alami. Macam-macam kerajinan bahan keras. Yang pertama adalah kerajinan bahan keras alami, yang mana bahan baku pembuatannya berasal dari alam dan mengalami proses pengolahan tanpa menyebabkan perubahan wujud benda tersebut. Kelebihan dari kerajinan bahan keras alami ini lebih mudah didapat dan relatif murah, karena bahan yang digunakan bisa kita dapat secara langsung di sekitar kita. Contoh bahan dasar kerajinan alami. Ada biji-bijian, kayu, bambu, kerang, batu, rotan, pasir, dan tulang. Berikutnya adalah contoh kerajinan bahan keras alami. Oh iya, di sini saya hanya menampilkan 3 saja ya, karena kalau banyak kita waktunya tidak akan cukup. Jadi yang kemarin kalian sebutkan itu sudah termasuk dari kerajinan bahan keras alami. Yang pertama adalah biji. Nah, seperti apa Pak? Taram, membentuk sebuah ukiran bunga atau relief bunga terbuat dari biji-bijian. Kedua adalah kayu. Seperti apa Pak? Nah, itu dari kayu ada ya, yaitu hiasan kupu-kupu. Yang ketiga adalah rotan. Bisa menjadi seperti apa Pak? Bisa menjadi tuh ya, tempat vas bunga. Bisa bunga beneran, bisa bunga mainan ya. Berikutnya kerajinan bahan keras. Yang kedua yaitu bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan berbeda dengan yang alami. Kerajinan bahan keras buatan adalah yang bahan pengolahannya sudah mengalami proses pengolahan kembali. Contoh kerajinan bahan keras buatan ada besi, kaleng, kaca, kawat, semen, timah, logam, kuningan, tembaga, perak, aluminium, dan emas. Nah, contohnya seperti apa Pak kerajinan bahan keras buatan? Nah, ini ada besi. Seperti apa jadinya? Tara. Nah, itu ya bisa jadi hiasan dinding. Kemudian ada kaleng. Nah, jadi apa kaleng tuh ya? Jadi apa itu? Nah, lampion ya, bisa dimasukkan lampu di dalamnya. Kemudian ada lagi dari kawat. Kita lihat seperti apa? Nah, itu. Kalian bisa menggunakan kawat untuk membuat miniatur alat musik. Masih dalam kerajinan bahan keras, sekarang memiliki fungsi sebagai benda pakai. Itu fungsi yang pertama. Maksud dari kerajinan bahan keras sebagai benda pakai adalah lebih mengutamakan nilai fungsi daripada keindahannya. Misalnya ada lemari, rak buku, meja, kursi, dan lain-lain. Sebagai benda hias itu adalah fungsi yang kedua. Nah, berbeda dengan fungsi sebagai benda pakai, jika fungsi sebagai benda hias lebih mengutamakan keindahannya atau hiasan daripada sebagai fungsi pakai. Nah, ini misalnya kerajinannya ada bingkai, patung, hiasan dinding, gantungan kunci, dan lain-lain.
kerajinan bahan keras. Nah, masih dalam sini. Nah, alhamdulillah demikian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat di mata pelajaran prakarya dapat bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jargonnya untuk prakarya sendiri, effort will not betray the result. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semangat!